ini kondisi capek juga, kerjaan nggak jelas, ada virus lagi. Daripada nanti puasa kena corona kita. Pan ya. Nih Pan, saya aja yang tidak puasa sebelum bulan puasa. Saya tuh selalu bangun jam 1 siang. Terus Dari malam jam 1 siang. Ah. Berarti malamnya nggak tidur. Yang namanya ayam berkokok duluan gua bangun sebelum ayam berkokok. tapi masih makan kan, masih minum. Betul. Tapi Pan Itu gini, masalahnya. gini Pak, strateginya ya. Kalau Ah. orang yang berpuasa itu harus memang kita harus punya strategi. Ah, Kita di tengah sekarang yang namanya virus COVID-19 ya. Ya. Kita mah jangan ragu dan jangan khawatir. kalau gitu strateginya gini, Gimana? sampai zuhur kita. Setengah hari kita puasa. Bisa kan? Itu kalau dulu Ini waktu demi kesehatan. enggak, waktu kecil itu disebutnya tuh puasa ayakan. Nu ayah segala dihakan gitu Oh. ya. Jadi gini, pokoknya strategi yang penting vitamin kuat, protein kuat ya. Kita mau buka sampai jam berapa? Mau ngikutin waktu Indonesia bagian timur, bagian tengah, bagian barat, atau bagian yang lainnya? Kita masih siap. Kang Wan kuat nggak? Alamak, kecil Pan. Yang itu. Gini aja deh Pan, taruh-taruhan kuat-kuatan ya. Gimana? Gimana kalau kita puasanya bukanya jangan sampai jam 6? Terus Jam 8, berani nggak? jam 8 malam. Jam 8 malam dong. Habis sisa. Habis sisa. Baru buka itu. Baru buka Jadi jam nggak 8. makan sampai habis sisa. Berani nggak? Berani. Siapa takut? Saya lebih mudanya saya dari Oke. Kang Wan. Oke. Berani saya. Oke. Jam 8 ya. Jam 8. Panjangin lah jam 10. Jam 10 ya. Jam 10 malam. Oke. Kuat Ambil. nggak? Kang Wan kuat nggak? Masalahnya nanti Kang Wan pula yang pingsan. Kecil Pan. Kecil. Kalau nggak gini aja, minumlah Kang Wan nggak apa-apa. Nanti gemeter kan, ya kan nggak kuat, minumlah Kang Wan. Kamu mah- Saya bisa. Apa? Islandia aja puasa 22 jam, Oh gitu. terus 2 jam kemudian puasa lagi. Oh, jadi pas buka tuh setelah 22 jam. Kemudian cuma punya waktu 2 jam, 2 jam. kemudian sahur lagi. Di Bisa. mana itu teh kan? Islandia. Ini kan di Bandung kan. Serius gitu. Berani nggak puasa sampai subuh? Wah, ini kelahiran mana tuh? Tahu-tahu Islandia? Islandia. Kelahiran mana Kang Wan? Cikalong Wetan. Ngomong Islandia. Berani nggak puasa sampai subuh? Subuh. Apalah. Subuh. Halo. Berani nggak lah, Berat. Kang Wan? Berat Pan. Berat mah. Terus terang saya berat. Terus terang saya mah berat kalau sampai subuh. Kenapa? Berat aja. Ayolah, kalau Kang Wan berani ya saya. Lanjut kita dari subuh sampai subuh lagi gitu kan, Kang Mul? Cerah aja. Lebih baik saya dicap tidak sebagai orang Islandia. Ya. Saya sebagai orang Bandung saja. Lah, ya, so mendingan gitu saya mah. Ya. Tadi kata Bener nggak, Mul? nih, ayo nantangin. Ini kuat-kuatan kita. Siapa yang Gimana kuat? Mul? Kuatnya gimana Mul? Siapa yang lebih kuat? Nah, itu ada Kang Darus, tanya aja. Waalaikumsalam. Kang, Lagi pada ngumpul ya? iya. Ngumpul-ngumpul nih. Ada apa nih bro? Ngumpul-ngumpul begini nih. Ini Kang, si Opan tadi ngomong katanya puasa. Gimana kalau misalnya kita kuat-kuatan, jangan sampai maghrib pas kita mau ngadan, kita mah perpanjang aja. Nah kalau kita misalnya stamina masih bagus, lanjut aja lah. Misalnya sampai isya, kalau perlu kita bablas aja sampai subuh ya Pak ya. Nantang nih, saling nantang nih ya. Iya, Iya. nantang gitu. Masih muda ini. Masih muda tuh Kang lah. Kalau puasa begitu berarti yang muda itu bisa diberikan Oh. sesuatu yang beban kuat gitu ya. Oh. Yang tua lebih ringan gitu maksudnya ya. Nah itulah ya, Bisa. untuk yang orang tua mah adalah privilege lah. Ini kan kurangin kita gitu. berbicara syariat ya. Jadi syariat itu kan ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi yang berhak menetapkan syariat itu bukan kita ini. Kita tidak punya otoritas. Yang punya hak untuk menentukan syariat itu adalah Allah dan Rasulnya. Tuh, jadi kalau kita melihat bagaimana itu saum diatur, itu kan jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Itu jelas sekali. Jadi puasa ini dari pengertiannya ya, atau saum ini dalam pengertiannya adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan diri. Jadi itu definisi saum secara bahasa ya. Jadi artinya bahwa imsakun anil akli wasurbi wa gisyanin nisa'i minal fajri ilal maghrib. Nah di situ dijelaskan apa sih saum itu? Saum itu adalah menahan diri dari al akli makan ya, wasurbi dari minum,
wal gisyan nisa'i dari syahwat terhadap perempuan, minal fajri ilal maghrib. Jadi dari fajar sampai maghrib. Jadi jelas ketentuannya. Jadi kalau sampai zuhur nggak boleh nih. Oh, itu nggak Kan lagi covid, ada diskon dikit nggak boleh nih. jelas saya gitu ya. Nggak bisa ditawar-tawar. Udah disebutin Ini tadi. Emangnya jualan sayur? Benar jelas sekali kan. Minal fajri ilal maghrib, dari waktu fajar sampai maghrib. Nah, dan apa niatnya mesti lurus, ihtisaban lillah. Karena kita mengharap ridho Allah. Jadi jangan jago-jagoan ingin menunjukkan bahwa dirinya jago berpuasa gitu ya. Nggak bisa. Jadi saya itu seperti itu. Dan sebetulnya kan kalau berbicara saum itu perjalanannya panjang. Jadi bukan disyariatkan hanya kepada kita umat Islam. Jadi sebelum Nabi Muhammad diturunkan sebagai Rasul, maka kewajiban berpuasa itu sudah diberikan pula, dibebankan kepada kaum-kaum terdahulu. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi diwajibkan juga kepada orang-orang sebelumnya. Jadi sebetulnya syariat puasa itu bukan sesuatu yang aneh sebetulnya. Ya, ada rentetan panjang dari masa lalu sehingga kita tidak bisa menduga-duga. Jadi walaupun kita tinggal di Bandung, tinggal di Islandia, di Kazakhstan, di Uzbekistan, tetap patokannya adalah minal fajri ilal maghrib. Berarti yang Islandia fajarnya panjang ya Kang ya, ya? ini Sampai kan maghrib. resiko geografis memang begitu. Jadi syariat itu tidak bisa ditawar-tawar. Oh Pak, karena saya mah tinggal di Ciwidey, dingin, dan dingin ini kan cepat lapar gitu ya. Boleh lah diskon. Asal makan kan nggak bisa. Nggak bisa. Oh, itu Bisa Pak. Nggak Bisa enak. ya minimal minum kopi hangat juga nggak bisa. Tapi kan nggak makan, nggak apa-apa. Iya, terus apaan? Kan disuruh juga dari makan anil akli gitu ya, kemudian wasyurbi minum, dan kemudian rokok itu kan ada sensasi Pak. Walaupun orang ngomong misalkan oh ini kan hanya ngisap asap gitu ya, Nggak dimakan. nggak dimakan. Ini kan ada faktor kesengajaan dan ada sensasi. Kalau kita ngirup uap apa namanya? Kalau tuh ketuang sate kan kita lewat. Ada bau Cium, sate, gitu ya. dicium itu Nah. batal juga. Nah, gini, kalau itu tidak disengaja ya itu tidak membatalkan. Tapi kalau kita sengaja nyium-nyium begitu supaya menyegarkan, nah itu menjadi makruh gitu ya. Menjadi makruh. Karena kalau asap sate kan tidak ada sensasi seperti rokok, Pak, beda. Kalau kita ngerokok kan sensasinya lain kan, dinikmati kan segala macam kan begitu. Jadi ya itulah dalam berpuasa itu pada dasarnya kita kan al-imsak, menahan diri. Imsak pun anil akli wasyurbi wal gisyan nisa'i. Jadi nahan dari makan, minum, syahwat terhadap perempuan kan begitu. Itu kan. Tapi intinya menahan diri. Ini gimana nih Kang Darus? Kita lagi masa susah nih karena COVID, kerjaan juga susah, kitanya juga ya ini kan kondisi fisik juga tidak sebagus biasanya. Takut kita kena COVID. Boleh nggak kalau kita nggak puasa? Nah begini, pertama puasa itu kan tujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu kan diberikan ujian. Pertama ada perintah, ini kan perintah. Ada larangan, ada kemudian nasib baik dan buruk. Maka kita sebagai orang beriman, berat apapun harus melaksanakan syariat saum. Kecuali kita sakit. Orang yang sakit, Makanya kena sakit dulu corona. Belum dapat loh. Lahir banyak ya. nggak sakit. Yang kedua dalam perjalanan, dalam safar ya. Dan yang ketiga adalah orang yang memang tidak mampu menjalankan, seperti orang yang lanjut usia. Lanjut usia. Kalau mau disebut lanjut usia silakan. Orang yang sedang menyusui. Menyusui siapa kira kan gitu. Orang yang sedang hamil. Iya. Kan ini meramping-ramping badannya kan. Jadi Tidak ada alasan. Ya, jadi nggak bisa kita cari-cari alasan. Karena pada dasarnya kan kita berpuasa itu, saum itu adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Dan ketakwaan itu adalah modal dasar kita di dalam mengarungi kehidupan yang banyak sekali ujiannya kan. Maka kita harus punya ketakwaan itu. Di dalam ketakwaan ada unsur sabar kan. Kalau kita banyak masalah ya sabar. Kalau banyak anugerah ya bersyukur kan begitu. Nah itu dilatihkan. Karena bayangkan kita menunggu adzan maghrib itu butuh kesabaran kan. Jangan misalnya begini tinggal 5 menit lah. Masa yang namanya Allah 5 menit nggak ngasih Tidak bisa ditawar. Kita sabar. Ketika kita berbuka puasa, nikmatnya luar biasa. Kita dilatih bersyukur kan. Sabar, syukur itu sebenarnya unsur-unsur ketakwaan. Begitu.
Jadi COVID atau apapun, syariat menjalankan menyatakan seperti itu. Kalau Anda sakit, ya silakan, nggak usah sahur. Tapi ini mah gini ya, kan kalau yang saya tahu ya, yang namanya puasa itu dari bahasa Sanskerta. Artinya tuh menyiksa diri. Berarti kita itu kan menyiksa diri. Ya, upawasa itu ya, Ya. upawasa. Ya walaupun itu sebetulnya puasa itu berasal dari kata upawasa Sanskerta, tapi sekarang sudah menjadi bahasa kita kan. Ya. Dan sebetulnya kita tidak apa-apa menggunakan istilah puasa pun, karena pada dasarnya ketika orang Islam menyatakan puasa, di benaknya itu pasti saum. Saum sesuai dengan syariat. Dan kita memang harus menggalakkan juga istilah saum sebagai ganti puasa itu. Nah, di dalam Islam itu tidak ada menyiksa diri. Makanya yang kalau Anda sakit, bukanlah, nggak boleh menyiksa diri. Kalau Anda tidak mampu karena lanjut usia, sedang menyusui, sedang hamil, ya bayar fidyah, nggak usah saum. Jadi inna dina yusrun, agama itu mudah. Jadi jangan mempersulit diri, apalagi menyiksa diri. Jadi konsep Islam tidak ada syariat itu menyiksa diri. Justru syariat itu adalah untuk membuat orang menjadi bahagia kan gitu. Jadi begitu. Ini perlu diluruskan. Baiklah. Ya. Begitu. Berarti kita gugur aja ya. Kita buka sampai jam 6 aja, Pak. Oh iya, sampai Wah, fajri sampai until Ja- maghrib gitu kan ya. jangan jam 6 patokannya. Tetap harus maghrib. Maghrib itu ketika kita matahari terbenam dan kemudian muadzin mengumandangkan azan. Jadi makanya buka dulu, baru buka, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Jadi muadzin juga jangan sampai lagi azan misalkan Getar. ingat dengan kopi, terus nggak boleh. Makanya kan Jadi buka dulu ya. patokannya adalah buka dan maghrib, tapi masuk terbenam matahari. Itu mu. Ya, jadi jangan ngomong-ngomong Islandia. Jadi Cikalowek. begitu ya, nggak boleh ada lagi menduga-duga. Kemudian syariat itu tidak bisa dipermainkan berdasarkan nafsu kita kan, nggak boleh. Ya. Berdasarkan hayalan kita. Saat itu sudah jelas. Al halalu bayyinun, al haramu bayyinun, yang haram dan halal itu sudah jelas. Nah, jadi nggak boleh ada lagi perdebatan-perdebatan yang tidak dibutuhkan. Saya kira demikian ya. Ya. Oke, para jamaah semuanya, selamat menjalankan ibadah Saum ya, saum.